Kiai Haji Ahmad Soleh adalah putra kedua dari 9 bersaudara. Tahun kelahirannya tidak dapat diketahui, tetapi dari segi pendidikannya, beliau sejak kecil, bersama-sama dengan saudaranya, menerima pendidikan Islam dari ayahnya sendiri di Langitan, mengenai cara belajar membaca Al-Quran, tajwid, tauhid, fiqh dan lain sebagainya. Dan dibimbing langsung oleh ayahnya Kiai Haji Muhammad Nur. Kemudian ketika ayah beliau menduduki jabatan sebagai Naibul Katli di Kecamatan Widang, Syekh Kiai Haji Ahmad Soleh menerima tugas sebagai pengganti, pewaris dan sekaligus pemimpin pondok pesantren Langitan. Kiai Haji Ahmad Soleh adalah putra kedua dari Kiai Haji Muhammad Nur, pendiri pondok pesantren Langitan. Beliau lahir di Tuban sekitar tahun 1820-an. Kiai Haji Ahmad Soleh menikah 1287 Hijriah dengan Raden Nyai Asriyah, putri Kiai Haji Mukhtar, pengasuh pondok pesantren Cepoko, Kabupaten Nganjuk. Dari pernikahan tersebut lahir putera dan puteri, diantaranya Nyai Sofiah dinikahkan dengan Kiai Haji Khozin, penerus estafet KH Ahmad Soleh di pondok pesantren Langitan. Kiai Haji Dahlan Hasbullah Kiai Haji Adnan Nyai Solihah dinikahkan dengan Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Kabupaten Nganjuk. Nyai Khodiyah dinikahkan dengan Kiai Haji Rofi Gondanglegi, Kabupaten Nganjuk. Satu puteri lagi yang dinikahkan dengan Kiai Haji Nur Iman, berdomisili di Tuban. Guru-guru beliau diantaranya, Kiai Haji Muhammad Nur, ayahanda Kiai Haji Ahmad Soleh, KH Abdul Qadir atau Abdul Kohar, Pesantren Al-Najiyah Sidoresmo, Surabaya, KH Hasbullah, Pesantren Sambilangan, Madura. Syekh Nawawi Banten, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Imam dan Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Al-Mukris, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Syekh Ahmad Nahrawi, Sayyid Muhammad Saleh bin Sayyid Abdur Rahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asi Syami, Syekh Yusuf Al-Misri, Syekh Jamal, Mufti Mazhab Hanafi. Kiai Haji Ahmad Soleh mengasuh pondok pesantren Langitan selama kurang lebih 32 tahun. Beliau wafat pada tahun 1320-1902 dan dimakamkan di Kompleks Pesarean di Desa Widang, kurang lebih 400 meter sebelah utara Kompleks Pondok Pesantren Langitan. Hail beliau diperingati tiap tahun pada bulan Sofar tahun Hijriah di Pesantren Langitan Tuban. Motivasi ziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani 1. Untuk mengingat mati dan akhirat 2. Untuk mendoakan 3. Untuk mendapatkan keberkahan 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ke makam orang tua makam Kiai Haji Ahmad Soleh banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Tak hanya datang dari wilayah Tuban saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di komplek pemakaman di Desa Widang, Tuban. Ada keyakinan dari masyarakat dan santri yang datang ke sana bahwa dengan berziarah, berdoa dan bertawasul di makam Kiai Haji Ahmad Soleh, maka akan dibukakan alam pikiran dan hatinya dalam menerima ilmu, diberi kemudahan dalam mencari rezeki, diberi kemudahan dalam mencari jodoh, dan diberi kemudahan dalam mendapatkan anak soleh dan solehah. Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Tuban diantaranya cumi crispy, kecap laron, keripik gayam, buah siwalan, legen, terasi udang, amplo, gemblong, ikan asin Tuban, kerupuk ikan. Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz. Beliau adalah ulama besar dari Pati. Beliau bukan seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, melainkan juga seorang pemikir yang menulis ratusan risalah, makalah, berbahasa Arab dan Indonesia. Penghargaan yang diterima beliau terkait dengan masyarakat kecil adalah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, Dr. Honoris Causa, dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada tanggal 18 Juni tahun 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1937, di Desa Kajen, Margoyoso, Pati. Beliau merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara Kiai Haji Mahfuz bin Abdussalam Al-Hafiz W. 1944 M. dengan Hj. Badiah W. 1945 M. Saudara-saudara beliau diantaranya, M. Hashim, Hj. Muzayanah, istri Kiai Haji Mansur, pengasuh PP.An Nur Lasem, Salamah, istri Kiai Haji Mawardi, pengasuh PP. Bugel Jepara, kakak istri Kiai Haji
Abdullah Salam, Hj. Fadilah, istri Kiai Haji Radi Soleh Jakarta, Hj. Khadijah, istri Kiai Haji Madah, pengasuh PP.AS Suniyah Jember yang juga cucu Kiai Haji Nawawi, adik kandung Kiai Haji Abdussalam, kakek Kiai Haji Sahal. Guru-guru beliau diantaranya, Kiai Haji Mahfud bin Abdussalam Al-Hafiz Kiai Haji Abdullah Salam Kiai Haji Muhajir Kediri Kiai Haji Zubair Dahlan Rembang Syekh Yasin Al-Fadani Kiai Haji Ahmad Al-Makfurlah Kiai Haji Sahal Mahfuz telah berwasiat kepada beberapa Kiai Kajen agar dimakamkan di kompleks pemakaman Syekh Kiai Haji Ahmad Mutamakin di Desa Kajen, Kec. Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia mengkafling tanah makam di sana 3 tahun silam karena berharap bisa dekat dengan leluhurnya. Hail beliau diperingati tiap tahun pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di pesantren Maslakul Huda, Pati. Motivasi ziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani 1. Untuk mengingat mati dan akhirat 2. Untuk mendoakan 3. Untuk mendapatkan keberkahan 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ke makam orang tua makam Kiai Haji Sahal Mahfuz banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Tak hanya datang dari wilayah Tuban saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di komplek pemakaman di Desa Widang, Tuban. Ada keyakinan dari masyarakat dan santri yang datang ke sana bahwa dengan berziarah, berdoa dan bertawasul di makam Kiai Haji Sahal Mahfuz, maka akan diberi kemudahan dalam mencari ilmu, diberi kemudahan dalam mencari rezeki, dan diberi kemudahan dalam mendapatkan anak soleh dan solehah. Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Pati diantaranya, carang madu, getuk lupis, kerupuk ampo, kerupuk daging, kue moho, telur lurik, lepet jagung, jeruk pamelo, kacang pati. Kota Semarang menyimpan kisah banyak sejarah tokoh perjuangan kerajaan Islam Nusantara. Salah satunya adalah Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Toha bin Yahya yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Mbah Kramat Jati. Habib Lutfi bin Yahya menyebutkan bahwa beliau mendapat gelar Singobarong karena sebagai pimpinan perang Hamengkubuwono II. Habib Hasan bin Toha bin Yahya lahir di kota Inat, Hadramaut, dari pasangan Habib Toha bin Yahya dengan Syarifah Aisyah binti Abdullah Al-Idrus. Beliau mendapat pendidikan langsung dari kedua orang tuanya sampai hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Sebelum menginjak dewasa, dia telah banyak hafal kitab-kitab. Di samping belajar ilmu syariat, Habib Hasan juga belajar tasawuf kepada para ulama. Di antara guru beliau adalah Habib Umar bin Smith dan Kutil Gouds, Al-Habib Alwi bin Abdullah Bafaqih. Dengan ilmu yang tinggi, dakwah Habib Hasan diterima khalayak umum maupun khusus. Fatwa-fatwanya banyak didengar oleh pembesar kerajaan waktu itu. Pada waktu muda, setelah mendapat izin dari gurunya untuk berdakwah dan mengajar, Habib Hasan ke Afrika di Tonja, Maroko dan sekitarnya, kemudian ke daerah Habsah, Somalia terus ke India dan Penang Malaysia untuk menemui ayahnya. Setelah tinggal beberapa waktu di Penang, dia mendapat izin dari ayahnya untuk ke Indonesia meneruskan dakwahnya. Habib Hasan pertama kali masuk ke Palembang kemudian ke Banten. Pada saat tinggal di Banten, dia diangkat oleh Sultan Rofiuddin, atau Sultan Banten yang terakhir waktu itu menjadi mufti besar. Di Banten tidak hanya mengajar dan berdakwah, dia juga bersama-sama dengan pejuang Banten dan Cirebon mengusir penjajah Belanda. Walaupun Sultan Rofiuddin telah ditangkap dan dibuang ke Surabaya oleh Belanda, tetapi Habib Hasan yang telah menyatukan kekuatan pasukan Banten dan Cirebon tetap gigih mengadakan perlawanan. Setelah itu, Habib Hasan meneruskan dakwahnya lagi ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan dia mendirikan pesantren dan masjid di Desa Keputran dan tinggal di Desa Ngeledok. Pondok pesantren itu terletak di pinggir sungai. Sebelumnya, arah sungai mengalir dari arah selatan Kuripan mengalir ke tengah kota Menikung sebelum tutupan kereta api. Namun, dengan keistimewaan yang dimiliki Habib Hasan, aliran sungai itu dipindah ke barat yang keberadaannya seperti sampai sekarang. Pengaruh Habib Hasan mulai dari Banten sampai Semarang sangat besar. Tidak mengherankan bila Belanda selalu mengincar dan mengawasinya. Pada tahun 1206-1785 terjadilah sebuah pertempuran sengit di Pekalongan. Dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki Habib Hasan dengan santri dan pasukannya, Belanda kewalahan. Akhirnya Habib Hasan bersama pasukan dan santrinya mengungsi ke Kaliwungu,
Kendala, tinggal di suatu daerah yang sekarang dikenal dengan Desa Kramat. Atas perjuangan, kearifan, serta keluasan ilmu Habib Hasan, Sultan Hamengkubuwono II kagum dan menjadikannya menantu. Daerah yang ditempati juga mendapat perlindungan Hamengkubuwono II. Guru-guru beliau diantaranya, 1. Habib Toha bin Muhammad Al-Qodi bin Yahya II. Habib Umar bin Smith III. Al-Habib Alwi bin Abdullah Bafaki. Letak makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya di Jalan Duku, Kelurahan Lamper Kidul, Kota Semarang, tepat di belakang mihrab Masjid Al-Hidayah. Masuk lewat pertigaan Jalan Tentara Pelajar ke arah timur pelan-pelan di kiri jalan, ada pelang bertuliskan, ke makam Waliullah As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Mbah Singo Barong. Dulunya daerah makam itu berupa tanah pemakaman umum yang berubah menjadi area perumahan. Dan berdasar data bahwa tanah di area makam merupakan tanah perdikan, bebas pajak, hadiah Raja Keraton Yogyakarta pada bala tentara yang dipimpin Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Mbah Singo Barong. Hail Habib Hasan bin Toha bin Yahya diperingati tiap tahun yang diadakan di Masjid Al-Hidayah Lamper Kidul, Semarang. Hail beliau diperingati tiap bulan Jumadil Awal dengan berbagai kegiatan agama dan dipadati dari para peziarah Semarang hingga pendatang luar kota. Motivasi ziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani 1. Untuk mengingat mati dan akhirat 2. Untuk mendoakan 3. Untuk mendapatkan keberkahan 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ke makam orang tua makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Semarang saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di komplek pemakaman Masjid Al-Hidayah Semarang. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya, maka segala hajat pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Raden Patah bisa meningkatkan derajat, diberi kemudahan dalam mencari mata pencaharian. Karena itu tak jarang yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat. Selanjutnya bagi para pedagang, berdoa di makam ini konon adalah jaminan kesuksesan dalam usaha yang dijalankannya. Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Semarang diantaranya, lumpia, bandeng presto, wingko babat, tahu petis, mochi, tahu bakso, kue sarang madu, ganjel rel, rempeyek tumpi, kopi banaran.